Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua di Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar, di Madrasah Hebat Bermartabat. Kali ini kita akan belajar bersama tentang materi matrik. Mari kita simak bersama. Nah, matrik didefinisikan sebagai susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Matrik dinotasikan menggunakan huruf kapital. Di sini contohnya ada matrik A. Secara umum atau bentuk umumnya, dia berbentuk persegi atau persegi panjang. Perhatikan di sini ada kurung di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Dan di dalaman ada elemen atau anggota. Nah, elemen yang berjajar secara horizontal merupakan suatu baris. Ini baris pertama, lalu baris kedua, dan baris ke M. Sedangkan elemen-elemen yang berjajar secara vertikal atau ke bawah, atas bawah ini disebut dengan kolom. Ini adalah kolom 1, kolom 2, sampai kolom ke N. Nah, jadi matrik di samping atau matrik ini mempunyai M buah baris dan N buah kolom. Maka dikatakan ukuran atau ordo, ukuran pada matrik disebut ordo. Ukuran matrik tersebut adalah M kali N. Kalau masih bingung apa itu tentang ordo, selanjutnya kita akan bahas tentang ordo. Contoh, misalkan ada matrik A. Matrik A ada elemen 21, 17, 18, 6. Baris kedua 25, 6, 10, 5. Dan baris ketiga 16, 18, 7, 11. Nah, di sini ada pertanyaan. Matriks A terdiri dari titik-titik baris dan titik-titik kolom. Menurut kalian berapa baris dan berapa kolom? Mari kita jawab bersama-sama. Jadi, matrik A ini mempunyai 3 baris. Nah, ingat, baris adalah elemen yang berjajar secara horizontal. Ke kanan, nih. 1, baris 1, baris 2, dan baris 3. Dan ada 4 kolom. Kolom adalah elemen yang berjajar secara vertikal. Ordo atau ukuran matriks A tadi ada M dikali N, sedangkan M mewakili baris dan N mewakili kolom. Atau ditulis barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Bisa ditulis di bawahnya seperti ini ya. Perhatikan. A 3 kali 4. Jangan ditulis 12 karena ini melambangkan jumlah baris dan kolom. 3 di depan merupakan baris dan 4 di belakang merupakan kolom. Ketika kita ditanya, ada pertanyaan, elemen pada baris kedua, kolom kedua adalah atau disimbolkan dengan A22. Kita perhatikan baris kedua, ini adalah baris pertama, sedangkan ini adalah baris kedua. Berarti anggota yang dimaksud ada di ini. Karena A22, A yang di depan ini merupakan baris kedua dan 2 di belakang merupakan kolom kedua.
baris kedua tadi di sini dan kolom kedua, berarti jawabannya adalah 6. Paham? Semoga paham. Contoh lagi, ketika ditanya elemen pada baris ketiga kolom keempat, atau bisa ditulis A34, ingat ya Cah, 3 yang di depan ini melambangkan atau menotasikan baris, dan 4 yang di belakang ini menotasikan kolom. Baris ketiga kolom keempat, ini adalah barisnya 1, 2, 3. Kolom keempat 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya adalah, iya betul, 11. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam matrik. Yang pertama ada matrik baris. Kalian ingat, matrik baris itu tadi yang elemen yang berjajar secara horizontal. Nah, kalau matrik baris adalah matriks yang terdiri atas satu baris. Contohnya seperti ini. Ada matrik B, perhatikan, dia cuma ada satu baris saja. Ya. Selanjutnya ada matrik kolom. Kalau baris tadi adalah secara horizontal, maka kolom ini secara vertikal. Matrik kolom adalah matrik yang hanya terdiri atas satu kolom. Contohnya matrik C. Nah, perhatikan ini, C sama dengan 1, 2, 3, 4. Dia ke bawah, ya. Selanjutnya ada matrik persegi panjang. Kalian tahu persegi panjang itu mempunyai ukuran panjang dan lebar yang berbeda, ya. Matrik persegi panjang adalah matrik yang banyak barisnya tidak sama dengan kolomnya. Contoh, ada matrik D. Ada berapa baris? Ya, betul. Ada 2 baris. Ada berapa kolom? Ada 3 kolom. Berarti ukurannya adalah 2 kali 3. Selanjutnya ada matrik persegi. Kalau tadi ada matrik persegi panjang, sekarang ada matrik persegi. Persegi adalah suatu matrik dengan banyak baris dan kolomnya sama. Jadi jumlahnya baris dan jumlahnya kolom sama. Contoh, nah ini ada contohnya. Ini ada matrik R, 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya 2. Matrik T, barisnya 3, kolomnya 3. Karena baris dan kolomnya sama, ini 2, 3, 3, maka dia disebut matrik persegi. Selanjutnya ada matrik 0. Matrik 0 adalah matrik yang semua elemennya 0. Biasanya matrik 0 itu dilambangkan dengan huruf O atau matrik O. 0, 0, 0, 0, 0, 0, semua elemennya 0. Lalu ada matrik diagonal. Kalian pernah belajar ya tentang diagonal? Ingat diagonal. Matrik diagonal adalah matrik yang semua elemen di luar diagonal utamanya adalah 0. Jadi diagonal utama itu yang miring ke sini ya. Nih, 1, 2, 4. Miring ke kiri, ini merupakan diagonal utama. Miring ke kiri ya. Selain diagonal utama, hasil elemennya adalah 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Contoh selanjutnya adalah matrik identitas. Matrik identitas adalah matrik diagonal yang elemen diagonal utama semua 1. Ya, beda ya, Cah. Kalau tadi ada matrik diagonal itu isinya diagonalnya terserah. Kalau khusus matrik identitas 1, isi diagonal utamanya 1 semua. Selain itu 0. Ingat ya. Selanjutnya adalah matrik skalar. Matrik skalar adalah matrik diagonal dengan semua elemen diagonal utamanya adalah K atau konstanta sama ya.
Selanjutnya ada matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Jadi ini matriks persegi yang setiap elemennya di atas diagonal utama 0. Ini kan ada bentuknya segitiga. Nah, segitiganya di bawah. Kalau ada matriks segitiga bawah, berarti dia ada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks bujur sangkar atau persegi yang semua elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Nah, ini cah. Kalau persegi aja ini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama. Di bawah diagonal utamanya ini, diagonal utama ini aja yang miring ke kiri, itu semuanya 0. Dan posisi segitiganya berada di atas. Matriks simetri adalah matriks yang transpusnya sama dengan dirinya sendiri. Apa itu transpus? Masih bingung ya? Saya kenalkan dulu apa itu transpus suatu matriks. Suatu matriks baru yang terbentuk dengan menuliskan elemen-elemen pada baris matriks A menjadi elemen-elemen pada kolomnya. Jadi yang awalnya baris jadi kolom, yang awalnya kolom jadi baris. Contoh. Oh ya, matriks transpus dari matriks A ditulis di sini. Ada A, atasnya ada tanda T besar, artinya adalah transpus dari matriks A. Ada contoh, kita mempunyai awal, matriks awal adalah A. Ada 4, 5, 2, 3, 6, min 9, 7, 7. Awalnya ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. Awalnya ada 4 baris dan ada 1, 2. Ada 2 kolom. Ketika kita transpuskan, ingat ya tadi, kalau elemen transpus, yang awalnya baris jadi kolom, yang awalnya kolom jadi baris. Nah, ini. Ini kan tadi kolom 1, cah. Kolom 1 ditranspuskan menjadi baris 1. Kolom 2 ditranspuskan jadi baris 2. Paham? Coba direnungkan sejenak ya. Oke, kita lanjut. Jika A adalah matriks M kali N, maka matriks transpus A transpus berukuran, kalau awalnya tadi kita punya matriks A ukurannya M kali N atau baris kali kolom, kan kalau ditranspuskan berubah tuh ya. Berubahnya dibalik, kolomnya di depan, barisnya di belakang. Kalau A normalnya sebelum ditranspus adalah M kali N, berarti ukuran setelah ditranspus adalah N kali M. Seperti ini tadi. Awalnya matriks A mempunyai ukuran 4, barisnya 4, kolomnya 2. Setelah ditranspuskan mempunyai barisnya 2, kolomnya 4. Nah, ukurannya berbeda. Selanjutnya tentang kesamaan dua matriks. Dua matriks dikatakan sama apabila ukurannya sama dan anggota yang ada di matriks tersebut juga sama. Namanya sama ya, berarti ya sama. Contohnya, misalkan di sini ada matriks A, isinya 1, 2, 4, 2, 1, 3. Ada matriks B, 1, 2, 4, 2, 1, 3. Ini berarti dikatakan sama karena elemennya sama. Selanjutnya ada contoh, ada matriks C 1, 2, 2,
2, 1, 3. Ada matriks D 2, 1, 2, 2, 1, 3. Nah, ada dua elemen yang berbeda ini. Pada baris pertama kolom pertama yang matriks C adalah 1, baris pertama kolom kedua matriks D adalah 2. Dan pada baris pertama kolom kedua matriks C adalah 2, sedangkan baris pertama kolom kedua matriks D adalah 1. Karena ada anggota yang tidak sama, maka jelas bahwa matriks C tidak sama dengan matriks D. Selanjutnya ada matriks E. Coba ya kalian lihat di sini matriks F masih berupa bilangan X. Berarti Mr. X kita belum tahu. Nah, matriks E dan F ini akan sama apabila X-nya ini diganti dengan 1. Tapi kalau X-nya diganti dengan selain 1, karena ini 1 saja, berarti nanti E tidak sama dengan F. Tapi karena diganti 1, maka matriks E akan sama dengan matriks F. Dan kalian perhatikan untuk matriks G dan H, elemen-elemennya sama-sama, maka matriks G dan matriks H itu sama, atau G sama dengan H. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dicatat, direnungkan, dan ditanyakan apabila ada yang kurang jelas. Dari saya, Bulia Rohmatul Ummah, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.